Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurika Octavia dengan NPM 2517051079 dari Prodi Ilkom. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa jawaban saya mengenai perbaikan kuis pengenalan pemrograman. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Oke, di sini di soal yang pertama ada soal sebuah perusahaan logistik internasional bernama Cargo Express sedang berusaha meningkatkan efisiensi pencatatan data pengiriman. Setiap kali sebuah truk datang bawa kargo, berat totalnya akan dicatat dalam kg atau kilogram. Namun, perusahaan ingin agar pencatatan lebih rapi dengan cara memecah total berat tersebut ke dalam box standar. Aturan pencatatan box standar adalah satu box sama dengan 25 kilo. Jika ada berat kargo yang tidak mencapai 25 kilo, maka sisa tersebut tetap dicatat sebagai kilogram sisa, bukan box. Satu baris bilangan bulat yang berisi total berat input formatnya adalah satu baris bilangan bulat yang berisi total berat kargo dalam kilogram. Nah, dari sini sebenarnya udah kebaca ya kalau misalnya di sini soal ini kita pakai logika operator dan ada kata kunci satu baris bilangan bulat. Bilangan bulat ini berarti kita nanti akan mendeklarasikan satu variabel menggunakan integer. Oke. Nah, di sini ya as you can see kita ngedeklarasikan integer x. Habis itu untuk jumlah boxnya, dimana kalau misalnya bisa dibagi 25, itu langsung masuk ke dalam jumlah box. Total berat jika bisa dibagi 25, yaitu langsung masuk ke dalam jumlah box. Jadi, data tersebut yang telah nanti kita deklarasikan itu, kita bagi aja 25. Nanti ya udah hasilnya itu masuk ke jumlah box. Berapa box gitu. Nah, sementara yang kurang dari 25 atau lebih itu nanti kita modulin dengan 25. Nah, sisanya itu hasilnya nanti masuk ke hasil sisa dalam bentuk kilogram. Oke, coba running ya. Down. Bener kan sesuai ya. Di sini kita pakai looping ya, karena ini juga apa namanya? Soalnya itu, nah di sini dari 1 sampai 10.000. Jadi karena ini nggak ada koma-komaan dan nggak minta hasil yang koma-komaan, jadi kita nggak pakai float, pakainya integer. Submit lagi nggak nih? Submit lagi nggak ya? Nggak usah ya? Kan udah dikumpul. Submit lagi nggak nih? Nggak ya? Oke, selanjutnya ada tiket bioskop. Saya di sini sebagai absen ganjil, jadi saya akan menjelaskan beberapa jawaban dari soal-soal ganjil. Oke, di sini ada soal di Taman Hiburan Funland harga tiket ditentukan berdasarkan usia dan hari kunjungan. Nah, di sini tuh ada dua pengkondisian besar yaitu usia dan hari. Pengunjung dengan usia 12 tahun ke bawah dianggap anak-anak, sedangkan yang lebih dari 12 tahun dianggap dewasa. Pada weekday harga tiket sekian, sementara pada weekend harga tiket sekian. Anda diminta untuk membuat program yang menentukan harga tiket dan input umur serta hari. Inputnya baris pertama berisi sebuah bilangan bulat usia, baris kedua berisi sebuah string nama. Nah, di sini output formatnya satu baris berisi itu. Oke, karena di sini kan udah ada beberapa pengkondisian ya. Jadi jelas kita bakal pakai logika if else. Di sini kita integer A untuk usia, terus string B untuk hari seperti yang sudah diperintahkan dalam soal. Ya, begini. Nah, kita bikin pengkondisiannya satu-satu. Pakai if semua biar terbaca secara sendiri-sendiri. Terus else jika
harinya apa, harinya sama dengan Senin, si outnya segini gitu. Ini kita bikin based on umur ya pertamanya. Jadi usia di atas 12 gitu 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 gitu. Nanti kalau else-nya itu kan berarti usia di bawah 12. Seperti itu guys. Hasilnya benar. Oke. Lanjut ke suara di antara kok nge-lag? Suara di antara angka. Oh, ini saya sempat salah. View result. Ya nih. Main editor. Nah, ini buatlah sebuah program yang mencetak angka dari 1 sampai n. Namun ada aturan khusus. Nah, ini ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan ya, guys. Which is kalau ada kondisi kayak gini berarti kita pakai if else. Jika angka tersebut kelipatan 3, cetak boom. Jika angka tersebut kelipatan 5, cetak duar. Angka tersebut kelipatan 3 dan 5, cetak boom boom duar. Nah, ini harus diperhatikan. 3 dan 5. Apa yang bisa dibagi 3 dan 5? 15. Nah, itu ingat baik-baik. Terus, jika angka tersebut kelipatan 100, cetak angka itu sendiri. Nah, ini juga harus diingat baik-baik. Terus, jika tidak memenuhi kondisi di atas, cetak angka itu sendiri. Setiap output harus berada di baris baru, berarti pakai n line. Oke. Output formatnya adalah n baris keluaran sesuai aturan yang dijelaskan. Sampel inputnya adalah 15. Terus, ya, ini yang output yang diharapkan. Oke, di sini nah ini. Pertama kita looping untuk angkanya. Habis itu, nah ini tadi kan kalau cetak 100 tuh, sabar. Jika kelipatan 100, sesuatu yang bisa dibagi 100 atau di kelipatan 100 itu cetak angka itu sendiri, maka dia taruh di atas gitu. Set, untuk mencetak angka itu sendiri. Nah, terus kenapa ini ditaruh di sini? Karena tadi kalau misalnya else if yang gimana sih nih? Nah, ini duluan yang ditaruh di atas. Ini duluan yang ditaruh di atas. Dulunya lah. Nanti pas di angka 15 itu tuh salah satu dari dua ini yang bakal kecetak. Sementara kalau misalnya if else ini kalau dia syarat else if ini syaratnya udah terpenuhi, dia nggak bakal turun ngecek syarat selanjutnya. Jadi kita taruh bum duar di atas biar nanti dia ngecek dulu yang bisa dibagi 3 dan yang bisa dibagi 5 kayak gitu guys. Oke. Tadi kan udah lihat test case-nya berhasil walaupun sempat gagal. Oke, next. The last question yaitu cetak menurun. Sorry. Submission. Duration. Oke. Ini agak tricky ya. Nah, di sini ada soal sebuah detektif menemukan sebuah metode komunikasi rahasia yang digunakan oleh mata-mata. Metode ini bekerja dengan cara mengambil 3 kata kunci yang memiliki panjang yang sama, lalu menuliskannya secara vertikal untuk membentuk pesan sandi. Anda diminta untuk membuat sebuah program dapat simulasikan cara kerja sandi ini. Program ini akan menerima 3 kata kunci dan mencetaknya secara vertikal. Jadi, ada kata terus bakal dari horizontal gitu dicetak vertikal atau menurun. Dimana setiap baris output terdiri dari karakter pada posisi yang sama dari ketiga kata tersebut dan dipisahkan oleh spasi. Sini ada not, gunakan fungsi nama variabel length untuk mendapatkan panjang dari kata atau kalimat. Contoh, string kata makanan, terus panjang kata itu kata dan length. Ini kan makan ada 5 huruf. Nanti dia tersimpan 5. Gitu deh.
dan pastikan spasi terbaca oleh input. Jadi kita pakai headline. Kata-kata ketiga. Baris pertama berisi string kata pertama, baris kedua kata kedua, dan baris ketiga kata ketiga. Jadi baris pertama itu kata pertama, terus baris kedua itu kata kedua, baris ketiga itu kata ketiga. Nah, terus tuh output formatnya adalah 3 kata tulis menurun ke bawah tadi. Terus sampel inputnya. Nah, ini ada 2 test case nih guys. Kalau misalnya dia cuma satu kata, dia harus bisa menurun, dan kalau ada 2 kata juga dia harus bisa menurun, dan tentunya harus ada spasinya. Oke. Nah, di sini tentunya karena ada 3 kata, berarti kita ngedeklarasiin 3 kata, atau deklarasiin untuk 3 kata itu. Bisa pakai singkat 1, singkat kedua, bisa juga X, Y, Z gitu. Headline untuk spasi, terus juga di sini integer P sama dengan kata 1 terus length. Kita pakai kata 1 aja karena ketiga kata tersebut itu udah karena satu kata itu udah mewakili jumlah dari tiga kata. Gimana sih desainnya? Ini kan ada 3 kata, tapi jumlahnya itu sama. Ada 3, ada kata 1, 2, 3. Nah, jumlahnya itu kan sama-sama 5. Di sini juga sama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita cukup pakai satu aja buat mewakilin dari ketiganya. Itu apa namanya tuh? Kita pakai looping di mana integer i sama dengan 0, terus i kurang dari p, kurang dari ini yang tadi, terus i-nya nambah-nambah terus. Si out-nya kata 1, kata 2, kata 3. Tuh ya. Cara kerjanya itu, jadi dia ini kayak kata ke 1 indeks ke 0, kata ke 2 indeks 0, kata spasi, ya tentunya pakai spasi, terus kata ketiga indeks 0. Terus kata ke 1 spasi, terus kata ke 1 indeks 1, kata kedua indeks 1, kata ketiga indeks 1. Ya seperti itulah. Oke, ini jangan giniin deh. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kurangnya, karena agak sulit juga saya ngejelasinnya ke orang lain. Intinya seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.